semuanya, saya Kak Ros. Hari ini sudah siap di depan layar kaca Anda. Di sini, sudah siap di sini. Karena Anda pun pasti sudah siap, karena kita akan sama-sama untuk grouping No Secret. Wow. Daniel juga menemani kita seperti biasanya. Ada bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol, klarifikasi maupun menggali cerita-cerita yang ada yang menghibur ataupun juga yang inspiratif. Tapi kita kebocokan dulu tentunya untuk membahas berita-berita yang hot, yang ramai diperbincangkan, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, yang lagi ramai menggemparkan itu adalah kemarin preskon ya, Inara menyampaikan informasi bahwa dari sejak tanggal 6 Mei lalu dia sudah mengajukan tuntutan gitu, laporan ya, laporan dugaan perzinahan gitu atas suaminya dan juga sosok TA gitu ya. Ini juga menarik gitu kan, karena setelah Inara ini posting di sosmed gitu kan, tanggal 2 Mei itu kan sempat ada somasi dari pihak TA. Ya kan, kemudian Inara sudah minta maaf tuh tanggal 4 ya kan. Tapi justru tanggal 5-nya, tanggal 4 ya itu dia dilaporin lagi gitu. Dia dan Virgon dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik gitu. Padahal kan somasinya tuntutannya adalah permintaan maaf. Dia udah minta maaf, masih dilaporin. Akhirnya tanggal 6 ya giliran Inara gitu yang melaporkan dugaan perzinahan di dua orang itu ya. Si Virgon sama TA. Ini yang menarik, Virgon itu udah ngomong apa? Oh, udah minta maaf ya kemarin, udah mengaku kan sebetulnya. Kemudian juga mengajukan gugatan cerai. Ya ini apa sih, emang gak bisa diomongin aja di belakang ya. Kalau kata Inara, salah satu hal yang mendorong dia melakukan pelaporan ini adalah karena dia udah minta mediasi, udah minta maaf, tapi kenapa masih dilaporin, masih juga dimarah-marahin lewat pesan WhatsApp oleh ibunya ya, ibunya Virgon katanya begitu. Kita lihat melihat apa komentar. Oh ada ya komentar ini kemarin yang sempat ramai juga nih ya di hari apa sih ini kemarin, kalau apa kemarin dulu sih gitu ya. Ini ibunya Virgon betul kan sempat komentar, kamu cari makan dari gitar sama tenggorokan tapi dilarang beli gitar ya nak gitu. Terus dijawab sama Inara, tabayun dulu Mi sebelum menghakimi, cross check dulu. Mami sebagai orang tua nggak pernah dudukan kami berdua, nggak pernah mediasikan berdua. Anak salah malah ditimang-timang pembenaran. Kalau ada masalah sama Ina ngomong langsung aja. Udah nggak usah pakai teriak-teriak, makasih kata dia. Mungkin ngomongnya kayak gitu ya. Terus mamanya Virgon juga ya posting juga memberikan semangat buat anaknya gini ya. Semangat ya nak, jadi anak baik untuk maminya. Jadi ayah yang baik untuk anak-anakmu. Teruslah berkarya. Ada masanya mami speak up katanya gitu ya kan. Dia menarik ya, katanya beli gitar dilarang, tapi dia bisa transfer kata Inara ya, ada transfer ke siapa, ke TA gitu ya. Keterangannya itu adalah untuk beli oli, beli kampas rem. Sehingga jadi pertanyaan, apakah yang ditransfer ini memiliki bengkel atau bagaimana gitu. Kita lihat. Oh kita lihat videonya dulu dong berikut ini. Kita kemarin sempat ngobrol juga sama pengacaranya TA kan mengenai transferan itu. Betul ada transferan, dia bilang memang betul gitu ya. Ada servis, ganti oli, kampas rem, ada turun mesin juga nggak di situ? Teleponnya sudah terhubung dengan pengacaranya Inara ya, Bang Andi Mulya. Halo, selamat siang Bang Andi Mulya. Selamat siang Kak Ros. Bang Andi, kita mau nanya, kita kemarin sudah mendengarkan keterangan dari pihak Inara dan juga kuasa hukum mengenai alasan mengapa akhirnya melaporkan gitu atas dugaan adanya perzinahan. Nah, yang pengen kita tahu apa sebetulnya yang menyebabkan kalau pada akhirnya memang ada laporan tentang dugaan perzinahan, kenapa waktu itu Inara setuju untuk menjawab somasi dan melakukan permintaan maaf gitu, Bang Andi? Gini Kak Ros ya. Inara itu meminta maaf atas terpublikasinya surat pernyataan Virgon. Ya. Nah, itu poinnya. Poinnya itu dia ya. meminta maaf atas terpublikasinya gitu. Nah, bagaimana perasaan Inara dan juga kuasa hukum ketika mengetahui setelah ada permintaan maaf itu juga dia masih dilaporkan pasal pencemaran nama baik? Nah, itu kita sebenarnya pihak Inara, wah kok begitu ya? Kan kita sudah minta maaf kan gitu kan, kemudian dilaporkan, terus Virgonnya menceraikan. Tapi itu semua kalau kita lihat berdasarkan surat pernyataan Virgon. Iya. Karena di dalam surat pernyataan Virgon itu disebutkan ada 4 poin. Iya. Salah satunya kalau Virgon mengulangi perbuatannya, dia akan menceraikan Inara. Iya.
Oke. Dan itu sudah dilakukannya. Jadi artinya ketika Virgon menceraikan berarti secara tidak langsung Virgon mengakui bahwa dia mengulangi perbuatan yang diakui di surat itu, begitu? Bahwa ada terjadi perselingkuhan lagi, begitu? Kan ada surat pernyataannya. Ya. Kalau dia melakukan perbuatannya, dia akan menceraikan. Artinya? Satu poin. Ya. Poin kedua. Ya. Karena itu maka Virgon melaporkan, Inara melaporkan Virgon atas sangkaan dugaan perzinahan. Oke. Karena itu merupakan poin kedua atas surat pernyataan. Jadi ini adalah Kan sebuah begitu. resiko dari janji yang diingkari, begitu ya, Bang Andi? Iya. Begitu. Oke. Nah, Inara sendiri kan permintaan maafnya atas terpublikasinya, begitu ya. Padahal sebenarnya pihak TA ingin agar namanya dibersihkan dari tudingan bahwa dia adalah pelakor gitu atau orang ketiga. Nah, sebenarnya dari Inara sendiri apakah betul-betul, dan ini juga ada laporannya kepada saudari TA begitu. Memang betul-betul tahu memang TA ini adalah pihak ketiga atau tahu hanya berdasarkan dari pengakuan Virgon melalui surat keterangannya? Gini, laporan itu didasarkan pertama kali surat pernyataan. Ya. Dari surat pernyataan itu Virgon menyatakan bahwa dia melakukan asusila ya. dengan wanita itu. Ya. Kemudian Inara memeriksalah rekening-rekeningnya. Iya. Begitu. Ada ternyata memang diketemukan. Iya. Berapa, kalau boleh tahu berapa banyak transaksi yang terjadi selama satu atau selama berapa lama gitu? Berapa banyak transaksi kalau boleh tahu kira-kira? Lebih sering. Seringnya tuh berapa? Satu? Ke wanita. 5 kali lebih sebulan? Dari satu. Lebih dari satu? Wah, iya bisa. Jadi ada GoPay, top up GoPay. Ini ke satu orang aja atau Tokopedia. ke satu orang aja atau ke beberapa orang sebetulnya, Bang? Ke satu orang yang kita deteksi, yang kita anggap aneh. Oh, anggap gitu. Aneh karena? Iya. Anehnya? Karena seorang laki-laki mentransfer dengan catatan bengkel, gitu kan, jasa servis, kemudian oli. Oh, oke. Kan aneh bagi Inara gitu loh. Kok bisa laki-laki transfer ke wanita dengan catatan seperti itu? Oh, ini apakah bantuin itu perempuan ganti oli atau memang ada bisnis bengkel gitu kan ya? Gitu iya, ya, kita kan nggak tahu juga. Kita kan belum bisa apa. Nah, mana tahu dia punya bengkel? Oh, baik. Biar ini diklarifikasi pada saat pemeriksaan gitu ya. Bang Andi, tadi sempat dikatakan bahwa sempat ada keinginan untuk mediasi. Nah, keinginan mediasi ini sebenarnya terjadi kapan? Untuk apa mediasinya ini? Untuk masalah ada somasi ini atau mediasi untuk kasus perceraian? Atau yang mana sebenarnya mediasi yang diharapkan oleh pihak Inara sebelumnya itu soal apa? Kalau mediasi itu ditempuh Inara sebelum menggunakan jasa kita. Nah, katanya ada mediasi dengan keluarga, dengan pihak-pihak lain. Dia cobalah gitu. Untuk berkaitan dengan rumah tangga ternyata, ya? Iya, tapi ternyata enggak juga. Oke. Kan ini katanya dia katanya dimarah-marahin gitu dari sama orang tua atau ibunya Virgon begitu. Betulkah itu ada WhatsApp marah-marah? Ada sih, kata dia kasih lihat ke kita, dimarah-marahin. Marah-marah itu setelah dia memposting atau setelah dia meminta maaf atau kapan dimarah-marahnya itu? Pastinya. Sebenarnya hubungan mereka itu kan sudah mulai nggak baik. Semenjak mencuatnya itu. Komunikasi tidak terjalin dengan baik. Oke. Itu sebenarnya. Sejak mencuatnya, sejak Inara ngomong di sosial media atau sebenarnya hubungan sudah tidak baik dari sebelum itu? Sejak Inara sudah mulailah memberitahukan tentang suaminya. Oke, baik. Dan itu menjadi salah satu alasan. Harapannya ke depan dari pihak Inara dengan adanya laporan ini apa, Bang? Kalau Inara ingin mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Mencari kebenaran, apakah yang Virgon pernah nyatakan itu benar atau tidak. Itu perlu dicari kebenarannya. Oke.
kan begitu. Baik. Makanya dia lapor polisi. Baik, baik. Jadi Gitu, kalau Mbak. misalnya ternyata terbukti dan ada ancaman hukuman kepada bapaknya anak-anak ini, apakah Inara sudah siap? Kalau ya kita serahkan sama Inara ya. Baik. Semua tuh kita serahkan sama Inara. Baik. Baik, Bang. Kami selaku kuasa hukum selalu kasih advis yang baik kok. Hafiz. Baik, baik. Baik, Bang Andi, terima kasih banyak untuk waktu dan keterangannya. Gitu. Selamat beraktivitas Oke, kembali, Bang makasih. Andi. Selamat siang. Oke, makasih Kak Ros. Begitu ya. Oke, nanti kita baca-baca dulu ini tentang adanya pasal apa sih pasal perzinahan gitu ya. Karena ini kayaknya deliknya delik aduan gitu. Jadi kalau ada laporan baru bisa diproses gitu ya. Nah, kalau ini soal mama-mama ya. Mama tuh pasti bela anaknya ya kan? Nah, kalau Mama Ami gimana? Apakah akan selalu berada di pihak Raffi Ahmad? Ada Mama Ami. Sama si Ana sini yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Kita dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama Mama Ami. Ini terakhir Mama Ami kabarnya kan baru masuk rumah sakit, baru menjalani operasi gitu. Tapi di bulan Januari kemarin juga ada kabar duka dari keluarga ya. Mami Popon meninggal dunia. Gitu. Ini pasti kehilangan besar juga buat keluarga memasuki tahun 2023. Iya, gitu ya. Kalau lihat foto ini nih, ada foto ini ya. Masih ngerasa sedih banget pasti. Ya sedih sih, ya sedih banget. Meskipun sakitnya udah lama, 7 bulan, terus kan stroke. Waktu pas merawatnya sih udah ikhlas gitu kan. Namanya stroke juga udah umur 80, ya udah ini deh, udah memprediksi pasti nggak akan lama lagi gitu kan. Tapi pas ketika kehilangan tuh Tetap aja nggak siap. tetap aja gitu. Kok tambah lama malah kehilangan gitu. Jadi udah mencoba ikhlas, udah karena umurnya, sakitnya juga udah lama, tapi ya tetap rasa kehilangan selalu ada. Momen-momen apa itu yang berasa banget gitu, Bu? Aduh, Ya, momen-momen banyak sih, karena ibu saya kan tinggalnya di Bandung, terus tiap hari tuh nge-WA-nya yang beli bawang merah, bawang putih, beli kangkung, tiap hari pasti ada requestnya kan. Pas bacanya sih gitu ya, duh si Mami ini cerewet banget gitu kan. Sudah belum, telepon kan ke yang ART di Bandung, udah cepetan dong beliin ini. Si Mami udah WA terus gitu kan, tapi tetap dikasih karena kan udah sepuh gitu. Nah sekarang tuh kehilangannya tuh momen-momen gitu, apalagi puasa kemarin nggak ada request baju, nggak ada daging udah dibeli belum ya, terus terasa ya itu kehilangan ternyata seperti itu. Berat ya, apalagi masuk momen lebaran. Iya, jadi biasanya kan udah cerewet banget, udah baju belum gitu kan. Ini sosok Mami Popon tuh kan sosok yang aktif ya kalau kita lihat, aktif, Iya sangat peduli gitu ya. Perempuan yang tegas gitu. Terus wawasannya banyak banget dibandingin saya aja tuh dia lebih banyak gitu. Mami kalau ditanya apa-apa, aduh apa sih Mam, nggak ngerti ya, ini tuh gimana ya? Lebih update ya, pengetahuannya tuh update update gitu. kan. Gitu. Nana sendiri gimana? Nana kan sempat tinggal lama juga ya sama Mami. heeh. Sempat tinggal tuh karena waktu itu Mami sempat tinggal pas aku masih sekolah di Bandung tuh sempat tinggal di rumah pas habis papa meninggal. Jadi sempat tinggal barengnya sih pas itu. Yang ngerasa kehilangan tuh ya benar. Kadang tuh suka nge-WhatsAppin Mami. Oh, kamu juga? Sama. Mas beliin bedak Mas, dong. bedak Mami habis gitu. Iya. Iya, Mam gitu. Emang Mami tuh cerewet banget. Tapi maksudnya ya udah karakternya begitu gitu. Terus kayak sekarang yang berasa ya apalagi lebaran kemarin kan biasanya kalau pasti di rumah Mami tuh ada Mami. Baru kemarin kayaknya Ngapain sih biasanya kalau lebaran yang paling kamu ingat lah momen-momen biasa sama Mami? apa ya? Makan. makan ngobrol. Lebaran sih ya. Itu Mami tuh terakhir kemarin tuh apa ya? Ngebahas sinetron. Terus kan kalau Mami itu senang itu kan nonton sinetron. Sinetron yang mana nih? Terakhir tuh Ikatan Cinta. Ikatan Cinta, menonton Ikatan Fans Cinta. berat pokoknya. Terus ya udah apalagi ya makan. Tiap hari ke Nanas cuma ngomong, Nanas tolong titip salam sama Andi. Mami, Nanas tuh nggak pernah ketemu Mami. Maria Saloka. Tolong sampai Mami, Nanas tuh nggak ketemu kayak gitu. Tapi waktu itu sempat pas Mami udah sakit parah tuh baru datengin. Arafin minta tolong ke kakak Arya buat jengukin Mami, jadi sempat datang ke rumah. Senang banget. Iya.
udah ngefansnya udah halunya tuh lagi sakit aja, halunya Arya Saloka. bukan Raffi ya, halunya ya Arya loh. Jadi itu yang juga membuat semangat gitu ya. Masya Allah. Oke, ini ada postingannya gak Raffi Ahmad, Mama Ami gitu. Mohon doa untuk Mama Ami, ini kemarin juga bikin panik anak-anaknya gitu. Jadi perlengketan khusus. Iya. Oh, Mami, aku tanya tadi gimana Mama, kenapa kebanyakan diet? Sakit banget itu ya? Sakit banget. Udah deh pokoknya kayak orang kolik mau ngelahirin tapi yang terus-terusan terus nggak berhenti. Jadi di situ pikir ada ya penyakit yang lebih sakit dari orang mau melahirkan, ternyata koliknya. Itu lebih sakit dari orang melahirkan? Sakit banget. Itu anak apa yang pengen. Terus setelah dioperasi juga lemes banget, yang nggak berdaya juga. Setelah gitu dioperasi gitu. Itu. Pemulihannya jadi berapa lama sampai akhirnya ngerasa? 2 minggu sih. 2 minggu. Bedresnya aja 2 minggu. Setelah itu tapi lemas gitu kan, HB-nya turun karena operasi besar. Nggak bisa makan juga. Nggak bisa makan, pakai zonde. Itu udah kayak Mami pakai zonde di rumah. Jadi emang bener-bener kan ususnya dikeluarin dulu, diseset. Ya udah setelah itu sampai yang lemes banget, HB turun. Terus ya udahlah. Udah bermacam-macam. Jadi kurus dong abis itu ya? Enggak juga, karena dibom sama makanan yang infus yang ini banget, protein Vitamin, tinggi. Karena nggak bisa makan. Dikasihlah itu segede gini. Wah, dikirain udah senang banget, udah pasti kurus. Ya pasti mahal. Jadi hikmahnya apa nih Mama Ami supaya Hikmahnya ya supaya nggak kambuh lagi penyakitnya? ya jangan telat makan dari. Jangan telat makan ya, itu penting. Iya sih, sebenarnya ya nggak suka telat makan juga. Cuma karena dokter, dok ini tuh faktornya apa sih sebenarnya? Ya itu banyak faktor. Ya dia juga nggak mau, dokternya juga nggak mau menjelaskan. Kayaknya ya lu pikir aja sendiri. Gitu. Terus sekarang jadi kalau makan biasa aja nih tapi? Ya pertama-tama nggak boleh pedes gitu-gitu kan. Tapi lama-lama sih udahnya cocok-cocok. Bandel ya, cocok. Nah sebelum kolik yang berasa sakit banget itu sebelum-sebelumnya nggak ngerasa sakit? Enggak. Anak-anak bilang, Mami tuh kalau apa namanya sakit berasa, Mama tuh suka itu beda kasus. angin duduk. Oh, kayak kembung gitu ya. Angin duduk. Yang nggak tahu, bukan di ilmu medis kan nggak ada angin duduk tuh kan sebenarnya. Iya. Tapi mungkinnya di ususnya ada sesuatu lah. Tapi selalu nggak mau dibawa ke rumah sakit tuh nggak mau, diperiksa tuh nggak mau. Ini kan abis Mami meninggal, terus Mama sakit, sempat takut juga gitu nggak sih? Lihat rumah sakit, harus dioperasi lagi gitu. Ya udah pasrah aja sih, udah pasrah bener-bener. Karena udah sakit banget itu ya. Iya bener, udah lemes banget. Pasti anak-anak nih yang panik ya, Sanas ya? Iya, panik, tapi kan ya maksudnya ya udah ada penanggulangannya, harus dioperasi. Setelah dioperasi sih ya insya Allah maksudnya kelar. Jadi kan pelengkatan, jadi tinggal diambil doang sih yang membuat makanan nggak bisa masuk ke usus. Jadi kalau udah tahu penyakitnya jadi lebih tenang lah ya. Iya, Gitu. operasi ya udah mau gimana lagi. Udah nggak bisa minum aja udah keluar. Nanti lama-lama katanya BAB bisa keluar loh. Aduh gitu. Iya katanya. Kalau nggak cepet tindakan. Kalau nggak cepet tindakan. Itulah ya, harus ya kalau sakit sedikit ya coba dicek. Iya. Ini yang lagi ramai juga di perbincangannya adalah rumah barunya Raffi Ahmad. Dia udah diajak nginep di situ, semua tinggal di situ nanti? Enggak sih, kalau nginep mah enggak. Oh enggak ya, udah gede-gede soalnya. Main aja paling Main. Kayak apa sih sebetulnya prosesnya gimana sih? Betul ini semua adalah semuanya Gigi gitu yang keinginannya Gigi, Raffi Ahmad cuman dapat bagian basementnya aja. Kita akan bahas ada videonya, coba kita lihat yang berikut ini. Baik, kita sudah bersama Shahnaz dan Mama Ami, kita bahas rumah, kita kepo-kepo rumah. Mama udah inspeksi ke rumahnya, Ma? Udah dong. Apa yang Mama paling emis? Bagus banget ya di rumah itu apa? Apa ya, kompor. Kompornya bisa langsung masak sendiri keluar gitu. Kenapa emis kompornya? Ya bagus sih, banyak goldnya, Eropa banget. Kebenaran Mama juga memang suka kalau benda-benda yang indah dan cantik gitu ya. Jadi kan pengen tahu kompor 1M kayak apa. Wah. Senang sih, Senang itu ya? kompor sih. Yang Mama suka sih kompor. Raffi, tolong, Mama juga beliin dong. Nggak cukup rumahnya. Nggak cukup. Terus habis gitu, kita mau tanya sekarang sama mereka berdua. Jawab dengan jujur pertanyaan apa adanya. Apakah pertanyaan itu jawabannya fitnah atau Mama Ami fitnah atau fakta ya. Kemarin ada rame soal Alsyad. Mama Ami lah juga yang menjadi salah satu sasaran pertanyaan wartawan soal itu fitnah atau fakta.
Oh ya fakta. Ditanya wartawan lah pasti. Langsung deh kumat sakit perutnya ya. Enggak deh, kan dijawabnya harus wise ya. Iya harus wise bijak. ya. Karena apapun kan keponakan. Keponakan. Tapi udah ketemu belum sih sama Asadnya? Udah. Oh udah. Nanya-nanya nggak Asad gimana Nanya sih? dong, nggak mungkin ada tante ketemu keponakan kagak nanya. Terus? Nanya sih, ya nanya. Ya pokoknya mah, kalau lagi ngobrol gininya sih, kenapa Sat? Gitu kan. Kok bisa kayak gini sih? Iya gini. Gitu. Ya udah deh, pokoknya yang terbaik. Gitu, cuma pengen tahu aja gitu. Nasihatin nggak? Ini Udahlah. bingung mau ketemu juga, ini nanya apa enggak ya gitu kan. Kalau nggak nanya nanti salah gitu kan. Ya, daripada denger yang lain mendingan langsung denger. Sebaiknya ya sebagai tante bertanya gitu kan. Ya, klarifikasi. Klarifikasi. Sana juga nanya. Nanya dong. Nanya ke mama atau nanya ke Nanya ke Asad? Asyad langsung, kan kita ketemu. Kan sepupuan. Dekat aku sama Asyad mah. Jadi begitu ada berita, enak-enakan nanya. langsung tanya aja, bener gak sih gitu ya? Oke, baiklah. Vita atau fakta Syahnas? Kalau kamu itu adalah istri yang jarang nyiapin makanan, jarang bersih-bersih. Selama puasa bahkan nemenin jajan sahur itu bisa dihitung dengan jari. Vita atau fakta sih. Tapi beralasan, aku tuh beralasan. apa alasannya? Kayak bukan kalau nggak nyiapin makanan gitu-gitu tuh memang emang udah disiapin. Jadi misalnya aku sama JJ bangun tidur turun ke bawah, udah ada yang nyiapin. Udah ada yang nyiapin. Jadi bukan nyocok, tapi kan tetap aku yang milihin menu. Iya, betul. Yang ngurusin Mbak ke pasar segala macam kan tetap aku. Tapi memang aku tidak bisa memasak gimana dong. Jadi tapi kamu yang memanage gitu kan. kan? Memanage tetap. Emang kamu kalau nemenin sahur bener katanya jarang nemenin sahur? Bukan, kalau misalnya lagi syuting, misalnya aku lagi stripping sinetron, aku baru nyampe rumah misalnya jam 1, jam 12. Kalau aku bangun sahur lagi jam 3:30, aku berangkat lagi jam 7, aku bakalan gak tidur kan. Jadi memang janjinya sendiri ya, kamu kalau misalnya lagi stripping, makan pas pulang ke rumah. Jadi nyampe rumah langsung tengah makan, terus tidur. Kalau nggak tidur. Oh iya betul. Suaminya nggak keberatan jadi nggak masalah ya. Iya. Alhamdulillah. Yang berikutnya ada video Moa dulu kita lihat ya. Berikut ini. Curahan hati menantu. Tapi jujur repotnya sih parah sih. Kalau sama Urusannya ini mertua nih, nggak main-main. Karena mama itu kadang berangkat 2 koper, pulang bisa 5 gitu loh. Bertambahnya lebih dari 2 kali lipat. Itu lagi ngomongin mama jadi. Benar nggak mama? Mama kalau traveling itu ya suka bikin pusing menantu dan Bener, laki-laki. soalnya pernah kita liburan cuma bertiga, aku mama JJ. Mama bener berangkat 2 koper pulang 10 koper, yang bawa kan JJ semua ya. Kebayang nggak? JJ itu. Iya, mama udah tahu nih JJ, tapi mama agak pura-pura bego. JJ tahu. Kayaknya dia tahu. Tapi karena untungnya sama-sama suka belanja sih. Soalnya, JJ juga JJ suka juga belanja. Jadi Kan oleh-olehnya banyak. Iya, buat siapa aja sih, Ma? Cucunya 7, anaknya banyak. Kebayang nggak? Iya, Ya kan? Kalian kali mungkin jangan cuma JJ mama yang diajak ya. Udah tahu mantu satu lagi. Tapi dia udah biasa aja. Pantesan kalau kata mama JJ ini the best karena dia nggak banyak komplain. Lanjut, Vita atau fakta? Nanas. Oke, kita lihat Vita dulu ya. Ada videonya berikut ini. Kekompakan kalian selama liburan di Bali ini, banyak sekali menuai pujian dari netizen gitu yang iri. Gimana caranya bisa masuk ke dalam geng kalian keluarga? Geng. Itu bikin video itu idenya siapa sih? Aku. Oh kamu, anak TikTok banget ya. Aku mengidekan. Ya sayang aja kan kita kan itu tuh lebaran baru kumpul semua banget tuh pas di Bali itu. Itu kan lebaran hari kedua kan, hari ketiga lah pokoknya. Jadi mumpung masih suasana lebaran, ya udah mengidekan aja. Kan bajunya tuh bagus-bagus ya. Iya. Itu aku sampai pikir, ini lagi mau mengeluarkan line ini kan fashion. Enggak ya? Enggak, itu kayak ya udah kumpul aja foto-foto biar punya foto keluarga yang bagus. Coba kita lihat komentar netizen ya, bunyi komentar netizen bunyinya lagi. Aduh, nggak ada cewek lain bisa masuk sini, nggak nembus saya pesonanya. Wow. Yang berikutnya, rezeki yang tidak bisa dibeli oleh uang adalah anak menantu ipar besan satu frekuensi, akur semuanya, masya Allah. Gitu ya Maya? Berasa gitu nggak Pak? Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Kayak nggak senang gitu mah, pokoknya mah. Mama nih, Ya mau naik bangsa. kayaknya lagi ngelamun deh nih. Sumpah lagi ngelamun. Mama gitu kan. Kaget loh ditanya. Bisa gitu ya. Gimana tadi terakhir baca deh. Pelakor ngaca kalau masuk circle ini. Karena kompak segitu
ini cewek-cewek ini kompak Iya, semua. alhamdulillah sih, Kompak maksudnya sih. deket banget, kompak, satu frekuensi, main-main banget, maksudnya ya alhamdulillah kompak. Jadi misalnya ada cewek-cewek yang berusaha untuk genit-genit gitu ya. Ke siapa? Nggak tahu lah ke pasangan-pasangan kalian gitu. Ini akan siap menghempas rame-rame gitu tuh gimana? Pas Bu. Nggak Gimana, tahu Bu? juga ya kalau ya masalah anak-anak mama nggak pernah ikut. Oh, mama nggak pernah ikutan ya? Mama paling cuma nanya kalau diminta nasihat baru kasih Iya, gitu ya. kalau ada komplain-komplain dari pasangan-pasangan baru. Mama kalau misalnya anak-anaknya nih lagi berantem nih, mama belain yang mana? Nggak ada di tengah. Oh, mama nggak pernah ikut. Nggak pernah belain. Nggak pernah belain anak, nggak pernah. Belain anak nggak pernah. Nggak pernah, pasti ini anak gue yang salah gitu dulu. Yang laki maupun yang perempuan. Iya, ya perempuan juga sama, apalagi kalau udah gini, mah gitu kan, dari mantu cowok mati gue. Nah itu yang itu masya Allah punya mertua kayak begini ya kan. Pasti ini anak gue pasti nih, gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi nggak pernah tuh selalu belain. Nggak ada. Nggak ada. Makanya menantunya semuanya ngadu terus. Semua ngadu menantunya, mah. Terus kalau udah menantunya ngadu, terus mama ngapain, anaknya diapain? Nanas, Nas, yang benar Nas. Kalau Raffi Sama, Raffi gimana nih gitu kan. Jangan macam-macam deh, mama tuh udah nggak ngadu sama mama Rita, udah ini, wah udah banyak. Apaan sih mah? Gitu, jangan apaan deh. Wah ini contoh lah kalau jadi mertua carinya yang kayak gini ya. So anaknya gini, yang belain Eka siapa? Iya benar nggak ada belain. Tapi ya itu ya, ini menjadi seimbang itu kan ya. Iya sih, apapun kan. Ya sebagai ibu tetaplah harus bijak. Harus bijak, dan yang terbaik buat Iya, keluarga anak. betul. Kalau udah berumah tangga ya udahlah gitu ya. Oke baik, kita masih akan ngobrol lagi, tapi kita mau ngobrol dulu sama Denada. Kita lihat profilnya berikutnya. Bersama dengan Denada. Halo. Ini kemarin ada viral setelah jadi Orum kan bebas gitu kan, banyak diwawancara-wawancara. Terus dia ceritakan bagaimana kamu pada saat itu, ya kalian lah berdua kan pada saat itu harus lagi menghadapi anak yang lagi sakit. Tapi orang jadi fokus ke kamu karena kamu betul-betul kayak tegar sekali gitu ya. Sempat bilang ya, ada kata-kata bahwa kamu gak usah terlalu banyak pikir lah, kamu sehat-sehat, kita we're going to be okay gitu ya. Walaupun kita oke. Tapi aku rasa semua ibu yang ada di posisiku pasti akan melakukan Seperti hal yang itu. sama sih Kak. Jadi again aku nggak merasa itu suatu hal yang luar biasa gitu. Karena it's just normal menurut aku gitu. Itu normalnya akan dilakukan Insting oleh semua ibu akan melakukan hal semua tersebut. ibu ya. Ya. Padahal pada saat itu jeng gitu yang kayak oke, tenang. Itu luar biasa. Bahkan karena mereka ya netizen ya, kita orang di luar melihat betapa so sweet banget sih hubungan bapak ibu ini gitu ya. Sampai ada yang bilang, kenapa nggak balikan aja? Kita akan bahas lain berikutnya. Tetap di Rumpinus. Oke, kita kembali bersama Denada. Udah sampai grupi-grupi tadi gimana? Ini karena orang banyak yang bertanya ya. Ini hubungannya Jerry sama Denada kan baik banget ya. Kalau udah baik banget kenapa sih gitu ya? Kenapa nggak balik aja lah gitu? Mungkin gini ya, aku tuh sama Mas Jerry. Aku tuh sama Mas Jerry itu kita sudah kayak dulunya berteman, terus teman baik, terus udah gitu akhirnya kita pacaran, terus udah gitu nikah. Jadi maksudnya udah ngelewatin berbagai macam fase gitu. Dan akhirnya kita sampai ke titik ini gitu, yang di sini aku merasa oh memang dari semua fase-fase yang kita lalui relationship wise, aku merasa di sini yang udah terbaik di antara kita. Dan nggak boleh ini juga ya, jadi bukan cuma terbaik buat kita, tapi juga kita aku melihatnya terbaik buat Aisyah. Gitu, dimana kita saling menghormati, saling menghargai, kita sama-sama komit berdua untuk melakukan memberikan yang terbaik buat Aisyah dengan porsi kita masing-masing ya, dengan kondisi kita, relationship kita yang sekarang gitu. Pada saat Jerry udah selesai nih masa hukumannya gitu kan, dari berapa tahun tiba-tiba berkurang. Kamu sendiri tahunya dari mana gitu? Kaget nggak? Kaget. Kita lihat postingan Instagram. kaget. Satu hari apa 2 hari gitu setelah dia keluar, dia langsung kasih tahu sama aku gitu, dan kaget tapi bersyukur banget gitu, karena of course yang menjadi agenda kita selanjutnya dan yang langsung ada di kepala aku adalah wah akhirnya anakku bisa lebih ada chance untuk ketemu dengan bapaknya. Lebih ada chance ya ketemu. Tapi kan ya Aisyah masih di Singapura. Masih di Singapura, sekolah juga. Jerry masih belum bisa ke Singapura. Belum bisa ke Singapura ya. Kita will find a way, tapi dengan keadaan dia di luar kan sekarang udah
lebih memungkinkan, lebih banyak opsinya untuk Komunikasi kita bisa lebih bikin gampang. komunikasi juga lebih mudah gitu. Jadi itu sih hal yang paling membuat aku bersyukur. Nah ini kan sekarang udah komunikasi jadi lebih mudah tuh, gimana tuh Aisyah dan hubungannya dengan bapaknya tuh, teleponan tiap hari kah gitu? Oh ya, teleponan. Dulu aja kan gambar, ngirim gambar gitu. Oh iya. Nulis biasa, Kak Aisyah itu kan senang nulis, kayak jadi nulis bikin kartu, nulis surat, teleponan, video callan, pokoknya mereka kayak apa ya, selama sekian tahun ini, terus tiba-tiba sekarang dia bisa bikin itu anytime apa segala macam gitu, itu jadi hal yang dinikmati banget sekarang ini sama mereka berdua gitu. Jadi Itu sih. ibu gimana ibu? Ibu dilupain gitu kan? Enggak, ibu seneng banget, happy. Karena aku tahu, maksudnya biar gimana pun dia sekarang ini walaupun belum bisa ketemu langsung ya, tapi kan ini pasti akan insya Allah bisa membawa hal yang baik gitu untuk Aisyah secara mentalnya dia gitu ya. Sebagai seorang anak pastilah dia butuh ada hadir bapak, sosok bapak. Dia ngomong apa ke kamu Aisyah begitu tahu bapaknya? Oh. Iya, dia bilang kalau misalnya ibu katanya papa udah nggak di dalam lagi, udah bebas sekarang gitu. Terus wah asik, akhirnya kita sekarang bisa ketemu gitu. Papa bilang katanya mau ketemu sama aku gini gitu. Dalam hati aku, ya ampun, oke. Maksudnya ya dia kan taunya itu, tapi dia nggak tahu bahwa oke, ini kita ketemu mesti cari cara dulu deh. Udah bilang biar jadi PR-nya aku, yang penting aku bilang yes, aku juga seneng banget. I can see betapa dia happy, betapa dia menikmati masa-masa ini sekarang sama papanya gitu. Ya kenapa Denada harus mikir dulu, karena harus melihat lingkungannya yang baik buat Aisyah. Betul. Karena biar bagaimanapun sakit yang kemarin itu kan ya aduh, kalau bisa tetap sehat gitu tetap ya. Sehat terus, benar. Jadi kita cari cara yang paling aman, paling nyaman juga buat Aisyah, juga buat papanya, tapi ya gimana dan cara buat ibunya juga tenang gitu ya. Dari sisi kesehatan maksudnya ya. Betul. Terus Aisyah minta dibeliin apa sama bapaknya? Belanjanya? Enggak sih. Dia bukan yang kayak gitu sih. Dia kayaknya begitunya sama aku deh. Kalau ibunya udah ke Jakarta pasti, ibu pokoknya Aisyah minta dibawain tempe, minta dibawain ini, bawain itu, bawain gitu. Tapi kalau papanya dia pokoknya kepengen ketemu. Oke. Terus akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya ampun, bapaknya banget loh. Ya ini ibu ngerumpi banget. Ini kita lagi update kabarnya Aisyah. Apa adanya tuh. Lupa keadaan. Oke, sekarang kita buka ini pertanyaan-pertanyaan dari luar sana yang sering ditanyakan ya kepada Shahnaz nih. Shahnaz kan lagi rame ini isu anak band terlibat perselingkuhan lah. Nah itu bikin kamu parno nggak? Secara suami kamu tuh kan anak band sebetulnya ya. JJ anak band. Supaya JJ terhindar dari pelakor. Apa ya, percaya aja sih maksudnya. Terus JJ juga alhamdulillahnya tuh bukan, kalau manggung terus pulang gitu, bukan yang nongkrong apa tuh, juga bukan tukang main, anak rumahan lah jadi. Ya percaya, doain aja ya, doain gitu ya. percaya. Dan ingat ada Mama Ami. Yang berikut pertanyaannya, Mama Ami, Cipeng sama Rafathar itu dari kecil sibuk banget, banyak fansnya dan udah mulai menghasilkan uang juga. Sebagai neneknya, setuju nggak sih mereka di umur segitu udah diekspos banget gitu menghasilkan uang? Ya sebenarnya sih orang tuanya bukan tujuannya mengekspos sih. Cuma banyak yang suka aja gitu. Cuma banyak fansnya karena selalu ada di sosial media, ada di TV, ya dampaknya seperti itu. Iya. Gitu. Sebagai nenek gitu ada nggak sih yang kadang-kadang suka udah jangan gini atau gitu, yang nasihat-nasihat gitu buat? Enggak sih, giginya kan lebih mengerti. Iya. Ini enak nih Bang. Ini mertua yang sans banget ya kan. Ya udah, mereka ada giginya lebih mengerti bagaimana caranya mendidik anak, mengasuh anak, ya udah nggak pernah ikutan. Iya, santai. Yang penting Mama Ami happy. Yang berikutnya, buat Denada, udah kepikiran mau nikah lagi nggak? Pernah nggak nolak cowok yang mau ngedeketin kamu? Nah, itu penting tuh. Pernah nolak? Pernah nolak gak? Pernah. Bukan nolak ya, tapi aku langsung merasa kayak aku mulai sekarang kalau udah dekat, ada mau laki-laki udah ada mau niatan mau dekat, aku udah ngelihat kayak aduh ini kayaknya nggak ini buat Aisyah juga, kayaknya udah mendingan sebelum semakin dalam, semakin ini. Jadi masih mikirin apa? Karena prioritas Aisyah kan sekarang gitu, gimana caranya ya insya Allah baik buat nggak cuma aku tapi juga buat Aisyah. Oh, prioritasnya udah ke anak. Jadi dan belum siap juga kayaknya ya. Atau belum ada yang cocok? Siap. Oh siap, hanya belum cocok aja kali gitu ya. Dan ada Mama Ami. Shahnaz, terima kasih untuk kedatangannya dan cerita-ceritanya. Terima kasih buat Anda semua juga ya. Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.